Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan untuk persiapan penilaian akhir semester genap untuk mata pelajaran IPA di kelas 8. Materi yang diujikan ada 3, yaitu pertama tentang gelombang bunyi, yang kedua cahaya dan alat optik, dan yang ketiga adalah struktur bumi dan perkembangannya. Kita mulai soal yang pertama, yaitu sebuah kapal menggunakan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Kapal tersebut mengirimkan sinyal suara dan menerima pantulan kembali dalam waktu 4 detik. 4 detik ini berarti adalah sebagai T-nya 4 second. Kemudian cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1500 meter per detik. Ini adalah sebagai V-nya yaitu 1500 meter per detik. Pertanyaannya adalah berapa kedalaman laut yang diukur? Berarti materi ini adalah tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi apa rumusnya nih? Rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2. Karena kita mau cari berapa kedalaman lautnya nih, S-nya berarti. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya nih. Dengan V-nya adalah 1500 dan T-nya adalah 4 detik. Kita masukkan V-nya 1500, kemudian T-nya adalah 4 per 2. Ada yang bisa coret di sini, yaitu sini 1, kemudian sini 2. Maka hasilnya tinggal 1500 kali 2, yaitu 3000 meter. Inilah jawabannya, yaitu 3000 meter. Jadi kalau soal tentang pemantulan bunyi, maka rumusnya adalah S sama dengan VT per 2. Soal selanjutnya, sebuah pembersih kotoran atau vacuum cleaner menghasilkan bunyi dengan frekuensi 25.000 Hz. Jenis gelombang bunyi yang dihasilkan adalah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3, yaitu pertama, infrasonik dengan frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Kemudian audiosonik dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Atau bisa dikatakan lebih dari 20 kHz. Ya. Nah, sekarang kita lihat di soal dikatakan bahwa pembersih kotoran tersebut menghasilkan bunyi dengan frekuensi 25.000 Hz. Berarti yang mana nih? Ya, betul, yaitu yang lebih dari 20.000 Hz nih. Berarti bunyinya adalah ultrasonik. Yaitu frekuensi bunyi yang jenis bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Soal selanjutnya, sebuah alat musik menghasilkan bunyi dengan amplitudo rendah. Bagaimana karakteristik bunyi yang dihasilkan? Oke, perhatikan di sini. Bunyi dipengaruhi 2 hal. Pertama, frekuensinya. Kedua adalah amplitudonya. Frekuensi menentukan tinggi rendahnya bunyi. Sedangkan amplitudo menentukan kuat lemahnya bunyi. Dari dikatakan sebuah alat musik menghasilkan bunyi dengan amplitudo rendah. Bagaimana karakteristik yang dihasilkan? Perhatikan di sini. Kita lihat coba. Bunyi terdengar nyaring. Bunyi terdengar nyaring berarti kita ngomongin tentang kuat dan lemahnya bunyi. Kalau misalnya bunyi itu kuat atau nyaring, berarti amplitudonya besar. Berarti bukan yang ini. Ya. Kemudian bunyi terdengar lebih rendah atau nada rendah. Berarti tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Nadanya rendah berarti frekuensinya kecil. Ini juga bukan.
Kemudian bunyi terdengar lebih cepat. Nah, tidak ada pengaruh dari frekuensi dan amplitudo nih, pasti salah. Kemudian yang D, bunyi terdengar lemah atau pelan. Nah, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Bunyinya kuat atau nyaring, berarti amplitudonya besar. Berarti kalau misalnya bunyinya lemah atau pelan, berarti amplitudonya kecil. Maka inilah jawaban yang tepat. Soal selanjutnya, di sebuah sekolah, ruang musik ditempatkan di dekat ruang kelas lain. Banyak guru mengeluh karena suara di ruang musik mengganggu proses belajar mengajar. Berdasarkan prinsip peredaman bunyi, solusi paling efektif untuk mengurangi gangguan tersebut adalah, di sini sudah terjelaskan bahwa berdasarkan prinsip peredaman bunyi. Berarti alasannya adalah alasan mengenai peredam bunyi. Yang mana yang lebih tepat? Ya, yang tepat adalah yang option C, melapisi dinding ruang musik dengan bahan penyerap bunyi sehingga bunyi terserap dan tidak mengganggu ruangan di luar ruang musik. Soal selanjutnya, seorang astronot berada di luar angkasa dan mencoba memanggil temannya dan berteriak tanpa alat bantu. Mengapa teriakannya tidak dapat terdengar oleh astronot lain di luar angkasa? Kenapa kira-kira nih? Nah, sekarang kita analisa dulu dari sifat-sifat dari bunyi. Bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang seperti apa? Gelombang yang butuh medium untuk dia merambat. Ya, berarti kalau misalnya tidak ada medium, maka bunyi tidak bisa merambat. Berarti kita arahi ke sana nih. Kita lihat mana yang lebih tepat. Tidak ada gravitasi. Nah, tidak nyambung. Karena ruang hampa tidak memiliki udara sebagai medium merambat bunyi. Nah, ini yang lebih tepat. Kata kunci adalah karena luar angkasa ada ruang hampa tanpa medium sehingga bunyi tidak bisa merambat. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 buah bandul A, B, C, D, E. Jika bandul B diayun, bandul yang turut berayun adalah. Nah, sekarang kita lihat resonansi bisa terjadi jika frekuensinya sama. Pada bandul, frekuensi sama dinyatakan dengan panjang talinya yang sama juga. Karena yang mempengaruhi frekuensi pada bandul adalah panjang talinya. Baik, kita lihat di sini. Jika bandul B diayun, maka yang turut berayun adalah yang panjang talinya sama. Yang mana nih yang sama dengan B? Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lihat, panjang talinya sama. Berarti jika B diayun, maka yang akan berayun adalah yang D. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika A yang diayun? Nah, kalau A diayun, yang mana panjang sama dengan A? Yaitu C. Nah, gitu. Jadi kalau A yang diayun, yang ikut berayun adalah C. Karena C yang panjang talinya sama, sehingga frekuensi sama. Terjadilah resonansi. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendeteksi keretakan pada logam. 2. Menentukan jenis karang dalam lautan. 3. Mendeteksi kondisi janin. 4. Alat deteksi penginderaan bagi kelelawar. Dan 5. Mengukur jarak terjadinya petir. Pernyataan yang benar tentang manfaat pemantulan bunyi pada kehidupan sehari-hari adalah, oke, kita lihat. Mendeteksi keretakan logam, bisa atau tidak? Ya, ini bisa. Nomor 2, menentukan jenis karang dalam lautan. Tidak bisa. Itu bukan manfaat pemantulan bunyi. Ketiga, mendeteksi kondisi janin. Nah, ini menggunakan apa? USG atau ultrasonografi. Ya, ini menggunakan sifat pemantulan bunyi dari gelombang ultrasonik. Maka betul. 4. Alat deteksi penginderaan pada kelelawar. Kelelawar juga menggunakan gelombang ultrasonik sebagai navigasinya. Maka nomor 4 betul. Nomor 5, mengukur jarak jenis petir? Tidak. Maka jawaban benar adalah 1, 3, dan 4. Selanjutnya,
Penelitian menunjukkan bahwa paparan sonar militer menyebabkan paus terdampar di pantai dalam kondisi cedera dalam. Apa penjelasan ilmiah paling mungkin untuk fenomena tersebut? Kira-kira yang mana? Apakah A. Paus terlalu dekat ke daratan saat menghindari predator? B. Sonar menyebabkan kehilangan orientasi dan tekanan internal tubuh paus berubah drastis? C. Paus merasa tertarik dengan suara sonar dan berenang ke pantai? Atau D. Sonar membuat paus kelaparan sehingga mencari makanan di pantai? Jawaban lebih tepat adalah sonar akan mengganggu navigasi atau arah orientasi dari paus tersebut. Di sini kata kuncinya. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai gelombang bunyi adalah, nah sekarang kita lihat sifat-sifat gelombang bunyi. Apakah bunyi termasuk gelombang elektromagnetik? Salah, bunyi termasuk gelombang mekanik, butuh medium. B, bunyi paling lambat merambat di gas. Ya, betul. Ya, jadi paling cepat adalah di zat padat. Padat paling cepat. Kedua adalah di cair. Baru paling lambat adalah di gas. Ya, jadi paling cepat ada di zat padat, kedua cair, yang paling lambat ada di zat gas. Yang C gimana nih? Bunyi termasuk gelombang transversal. Salah, karena bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang D, bunyi tidak dapat merambat di zat padat. Salah, malah harusnya bunyi paling cepat merambat di zat padat. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat merambat dalam ruang hampa. 2. Merambat dengan lurus dalam medium yang sama. 3. Mengalami refleksi. 4. Mengalami refraksi. Dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya. Nah, sekarang kita lihat. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak perlu medium untuk merambat. Sehingga pernyataan pertama, tidak dapat merambat dalam ruang hampa, adalah salah, karena harusnya bisa merambat di ruang hampa karena tidak perlu medium. Yang kedua, merambat dengan lurus dalam medium yang sama. Ini adalah betul, ya. Jika dia melewati medium yang berbeda, baru terjadi yang namanya refraksi atau pembiasan. Gelombang cahaya juga bisa mengalami pembiasan jika melewati medium yang berbeda, betul. Kemudian mengalami refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi adalah pemantulan. Apakah cahaya bisa dipantulkan? Ya, bisa. Maka jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, seorang siswa menyatakan bahwa cermin cembung selalu memperkecil bayangan. Bagaimana kamu menanggapi pernyataan siswa tersebut? Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Cermin cembung selalu menghasilkan sifat bayangan maya, tegak, diperkecil. Maka jika seorang siswa menyatakan cermin cembung selalu memperkecil bayangan, maka jawabannya adalah tepat, karena sifatnya selalu bayangannya diperkecil. Berarti option B dan option D udah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat alasannya nih, option A. Coba kita lihat. Benar, karena cermin cembung hanya menghasilkan bayangan maya yang diperkecil. Betul tidak nih, maya diperkecil? Ya, ini betul. Ya, sedangkan cermin cekung, ya, cermin cekung menghasilkan bayangannya tergantung letak bendanya. Letak bendanya berubah, maka sifat bayangan berubah. Kalau cermin cembung, dimanapun letak bendanya, sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sebuah benda diletakkan 18 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan 12 cm. Di mana letak bayangan? Oke, kita lihat apa aja yang diketahui di sini. Sebuah benda diletakkan 18 cm, berarti kita diketahui adalah jarak benda S-nya 18 cm. Di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan. Nah, jari-jari ini adalah sebagai R. Nah, kalau R-nya 12, maka F-nya selalu setengahnya R, yaitu F-nya 6 cm. Ditanyanya berapa jarak bayangannya atau S aksennya. Maka pakai rumus yang mana nih? Itu pakai rumus umum cermin dan lensa.
1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, masukin angkanya nih. F-nya 6, S-nya 18, tambah 1/S aksen. Nah, kita tukar tempatnya. 1/S aksen sama dengan 1/6 dikurang 1/18. Kita samakan penyebut. Jadi 18. 18 bagi 6, 3 dikurang 1. Aksen sama dengan 2/18. S aksennya sama dengan 18/2 sama dengan 9 cm. Ya, ini tidak ada jawabannya. Jawabannya adalah 9 cm. Di mana? Kalau jawabannya positif, maka berada di depan cermin. Dari sini tidak ada jawabannya, harusnya adalah 9 cm di depan cermin. Selanjutnya, jika kamu ditugaskan membuat desain kaca spion kendaraan, jenis cermin manakah yang paling tepat digunakan dan alasannya? Nah, cermin spion itu menggunakan cermin cembung karena tadi selalu menghasilkan sifat bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil sehingga akan memperluas pandangannya, memperluas jangkauan pandangannya. Maka yang jawaban tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, sebuah lilin diletakkan di depan cermin cekung. Bayangan terbentuk nyata, terbalik, dan diperbesar 3 kali. Jika jarak fokus adalah 12 cm, berapa jarak lilin dari cermin? Berarti apa yang diketahui? Tahunya adalah perbesarannya 3 kali. Nah, kemudian kita lihat sifatnya terbalik. Kalau sifatnya terbalik, maka nilai M-nya minus, berarti minus 3. Jika jarak fokus cermin 12 cm, maka diketahui F-nya 12 cm. Ditanyanya berapa jarak bendanya. Nah, pakai rumus yang mana nih? Nah, ini pakai rumus cepat nih, yaitu ada rumus M sama dengan F per F min S. Nah, rumus ini biasanya jarang sekali dibahas oleh guru-guru di kelas nih, tapi rumus ini sangat berguna banget untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. M-nya masukin min 3 sama dengan F-nya 12 per 12 min S. Oke, kita kalikan ke kiri. Maka min 3 kali 12 min 36. Min 3 kali min S adalah 3S sama dengan 12. Kita pindah ruas. 3S sama dengan 12 tambah 36. 3S sama dengan 12 tambah 36 adalah 48. Maka S-nya 48 bagi 3 sama dengan 16 cm. Begitu caranya. Soal selanjutnya, sebuah benda terletak jarak 5 cm di depan cermin cekung berjarak fokus 15 cm. Perbesaran yang terjadi adalah kayak diketahui di sini berarti ada jarak benda S-nya 5 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah 15 cm. Ditanya adalah perbesarannya. Nah, perbesaran di sini kita pakai rumus tadi lagi, yaitu F per F min S. Kita masukkan angkanya. F-nya adalah 15 per 15 min S-nya adalah 5. Maka M sama dengan 15 per 15 kurang 5 adalah 10. Nah, hasil akhirnya 15 bagi 10 adalah 1,5. Nah, ini jawabannya 1,5. Selanjutnya, bila sebuah benda letakkan di ruang 3 cermin cekung, maka bayangan yang dibentuk adalah benda di ruang 3, maka bayangan akan muncul di ruang 2. Karena ingat, ruang benda tambah ruang bayangan hasilnya selalu 5. Maka jika benda ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Nah, kemudian sifatnya gimana nih?
Benda ruang 3 bayangan di ruang 2. 3 jadi 2 adalah diperkecil. Kemudian ruang 2 ada di depan cermin. Kalau di depan cermin maka sifatnya adalah nyata. Kalau nyata sudah pasti terbalik. Nah, ini jawabannya. Diperkecil nyata terbalik. Maka jawabannya adalah yang C. Next. Agar bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung adalah nyata, terbalik, dan diperbesar, maka benda harus diletakkan di ruang. Nah, coba kita sekarang cek soal 1 nih. Jika benda ruang 1, maka bayangan akan muncul di ruang 4. Ya. 1/4 maka diperbesar. Ruang 4 ada di depan lensa, maka sifatnya adalah maya, kemudian tegak. Maka salah. Kemudian benda di ruang 2, maka bayangan muncul di ruang 3. Sifatnya gimana? 2 jadi 3 diperbesar. 3 ada di belakang lensa, maka nyata. Kalau nyata sudah pasti terbalik. Nah, dimintanya nyata, terbalik, diperbesar. Maka jawabannya adalah yang nomor 2. Lanjut. Nah, gambar sinar istimewa yang benar pada lensa cekung adalah yang A. Yang A ini adalah gambar lensa cembung. Maka salah. Ini sinar istimewa pada lensa cembung yang A. Yang B, ini sinar istimewa pada lensa cekung. Ya, ini benar. Yang B. Nah, coba kalian pelajari lagi ya, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung maupun lensa cembung, yang tepat yang mana? Jawabannya yang B. Kirana duduk di kelas bagian belakang dengan jarak 4 meter dari papan tulis. Ternyata dia tidak bisa melihat tulisan di papan tulis dengan jelas. Ia bisa melihat dengan jelas saat dia maju ke depan hingga berjarak 50 cm dari papan tulis. Agar dia bisa melihat normal, maka ia membutuhkan kacamata dengan kekuatan. Kita tentukan dulu nih, coba. Dia itu rabun jauh atau rabun dekat? Dia jarak 4 meter nggak bisa lihat, harus maju jarak 50 cm baru bisa lihat. Berarti dia adalah sifatnya rabun jauh. Dengan punktum remotum atau titik terjauhnya adalah yang mana paling jauh dia bisa ngelihat, yaitu jarak 50 cm. Ditanya berapa kekuatan lensanya, maka kita masukin rumus rabun jauh. P sama dengan min 100 per PR. Nah, berarti hasilnya adalah min 100 per 50 sama dengan min 2. Nah, tepatnya. Selanjutnya, perhatikan gambar jalannya sinar istimewa Perhatikan gambar jalannya sinar melalui mata sebelum menggunakan lensa kacamata seperti berikut ini. Kita lihat cahaya jatuh di belakang retina. Berarti dia adalah rabun dekat. Berarti nama lainnya adalah hipermetropi. Ya. Sebaliknya jika cahayanya jatuh di depan retina, maka dia adalah rabun jauh atau miopi. Hipermetropi dia butuh lensa apa? Butuh lensa positif atau lensa cembung. Sedangkan miopi dia butuh lensa negatif atau lensa cekung. Maka jawabannya adalah hipermetropi lensa cembung. Soal selanjutnya, seorang siswa melakukan percobaan dengan meletakkan sendok di dalam air dan mengamati perubahannya dari berbagai sudut. Apa kesimpulan ilmiah yang tepat dari pengamatan bahwa bagian sendok dalam air tampak lebih besar dan berubah arah? Akibat dari peristiwa pembiasan cahaya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Demikian juga peristiwa-peristiwa seperti
memasukkan sendok ke dalam air tampak bengkok, kemudian melihat dasar kolam renang terlihat lebih dangkal, itulah akibat dari pembiasan cahaya. Sebuah mikroskop memiliki lensa okuler dengan perbesaran 10 kali. Jika kita ingin menggunakan mikroskop dengan perbesaran total 500 kali, maka kita bisa menggunakan lensa objektif dengan perbesaran. Kayak kita ketahui adalah ada perbesaran okulernya adalah 10 kali. Nih. Kemudian perbesaran totalnya adalah 500 kali. Totalnya adalah 500 kali. Ditanya berapa perbesaran objektifnya? Nah, kita ingat ada rumus bahwa perbesaran total mikroskop adalah perbesaran okuler dikalikan perbesaran objektifnya. M totalnya kita masukin 500, okulernya 10, berapa objektifnya? Ya, tinggal dibagi aja. 500 dibagi 10 yaitu 50 kali. Tuh. Ya, jadi rumusnya adalah perbesaran total mikroskop hasil kali dari perbesaran okuler dikalikan dengan perbesaran objektifnya. Sang siswa kesulitan melihat objek dekat setelah membaca buku terlalu lama. Apa fungsi utama dari otot siaris dalam membantu melihat objek dekat tersebut? Coba, apa fungsi otot siaris tersebut? Apakah mengatur jumlah cahaya masuk ke mata? Bukan. Mengatur fokus lensa agar dapat melihat benda dekat dengan jelas? Ya, betul. Jadi fungsi otot siaris adalah mencembungkan, memipihkan lensa mata agar bayangan tepat jatuh di retina. Jawabannya adalah yang B. Seorang siswa tidak mampu membedakan arah gerakan objek meskipun matanya sehat secara fisik. Pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada saraf optiknya. Apa dampak langsung dari kerusakan saraf optik terhadap kemampuan penglihatan? Karena saraf optik berhubungan dengan sinyal dari mata ke otak, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Tidak dapat mengirimkan informasi visual dari mata ke otaknya. Perhatikan gambar di bawah ini ada soal tentang lapisan-lapisan bumi. Pada gambar tersebut lapisan nomor 2 merupakan, coba kita identifikasi. Lapisan pertama adalah kerak bumi, atau nama lainnya adalah crust. Sifatnya adalah padat. Kedua adalah mantel bumi. Sifatnya adalah cair. Ketiga adalah inti luar. Sifatnya adalah cair. Yang keempat adalah inti dalam. Sifatnya adalah padat. Maka jawaban yang tepat adalah untuk nomor 2 adalah mantel yang bersifat cair. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Dampak geologis yang tidak tepat bagi Indonesia adalah di sana ring of fire yang mengakibatkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Betul. Sering terjadi gempa. Betul, karena ada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Muncul gunung api vulkanis di bawah laut. Betul. Tanah Indonesia sebagian besar menjadi subur. Salah, justru akan menjadi subur akibat dari lokasi Indonesia yang berada di ring of fire tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Suatu sekolah berada di zona rawan gempa bumi. Kepala sekolah ingin meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga sekolah. Langkah mana yang paling efektif dilakukan oleh kepala sekolah dalam upaya mitigasi risiko gempa bumi? Apakah meliburkan sekolah setiap kali ada peringatan gempa? Efektif. Mengadakan simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat secara berkala? Ya, betul. Di pendidikan edukasi tentang simulasi evakuasi tersebut, salah satunya adalah yang paling penting harus dilakukan di sekolah agar saat terjadi bencana, seluruh warga sekolah tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dan untuk mengurangi resiko terjadinya gempa bumi tersebut. Jawaban yang B. Pada tahun 2023 terjadi letusan Gunung Semeru yang menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Banyak korban yang terlambat dievakuasi karena kurangnya informasi dan sistem peringatan dini yang tidak berfungsi optimal.
Apa langkah paling tepat yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana gunung meletus di masa depan? Apakah A. membangun lebih banyak tempat wisata, atau B. mengimbau warga agar tidak panik saat terjadi letusan, C. menyediakan teknologi pemantauan gunung api dan pelatihan evakuasi bagi masyarakat, D. menunggu aktivitas vulkanik reda sebelum melakukan evakuasi? Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi bencana? Jawaban yang paling tepat adalah yang jadi menyediakan teknologi pemantauan gunung api dan pelatihan evakuasi bagi masyarakat agar masyarakat juga teredukasi tentang bagaimana atau apa yang dilakukan saat terjadi bencana. Rani tinggal di daerah rawan gempa. Ia sedang merancang rumah tahan gempa. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat digunakan untuk membangun rumah tahan gempa? Yang mana paling tepat? Apakah batu bata biasa tanpa kerangka? Justru akan gampang hancur. Beton-betulan dan fondasi yang fleksibel? Ya, fleksibel sini berarti artinya lebih tahan gempa. Walaupun goyang-goyang oleh gempa, kerangka bangunan akan tetap kokoh. Kayu rapuh, udah jelas rapuh, maka tidak akan tahan gempa. Yang ada dinding kaca besar tanpa penopang. Tanpa penopang maka akan lebih mudah hancur. Maka jawaban tepat adalah beton bertulang dan juga fondasi yang fleksibel. Selanjutnya, sebuah kota pesisir memiliki populasi padat dan berada di kawasan rawan tsunami. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gelombang tsunami dapat mencapai daratan dalam waktu 30 menit setelah gempa. Apa langkah mitigasi paling tepat yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah kota? Apakah meningkatkan promosi wisata pantai, membangun gedung pencakar laut untuk pengamatan, menyediakan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang jelas, atau melarang nelayan melaut setiap hari? Jawaban yang tepat untuk mitigasi bencana tsunami adalah yang C. Menyediakan sistem peringatan dini sehingga saat terjadi gempa dan ada ancaman tsunami, langsung diperingatkan untuk warga agar menjauhi bibir pantai menuju tempat yang lebih tinggi dan jalur evakuasi yang jelas. Demikian pembahasan soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester genap untuk IPA kelas 8. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.